Shalom, sahabat doa, sahabat iman. Saya akan bacakan satu ayat bagi kita hari ini. Yohanes 12 ayat 46. Ini akan menjadi dasar bagi pembahasan firman Tuhan kita. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Saya memberikan satu judul untuk kita bahas bersama-sama. Bagaimana supaya terang yang ada pada kita dapat menyatakan sebagai orang percaya itu terlihat ada dan nyata dalam kehidupan kita. Yohanes 12 ayat 46 tadi, dia berkata, "Aku di sini adalah Yesus Kristus." Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang. Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan, terang itu adalah sesuatu yang menyebabkan semuanya tampak jelas terlihat, tidak remang-remang, tidak buram, tetapi nyata. Setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dalam hidupnya ada terang. Pasti terang terpancar, bersinar di dalam kehidupannya. Menjadi pertanyaan, apakah benar terang Kristus, terang yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus, ada pada kita yang mengaku sebagai orang-orang percaya? Kita dapat melihat apakah terang itu benar ada di dalam kehidupan kita dengan tiga hal. Terang Kristus dapat kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, itu akan terlihat seandainya karakter Kristus ada melekat di dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 5 berkata, "Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya." Artinya, orang percaya yang memiliki terang Kristus otomatis akan terpancar. Di dalam tafsiran berkata bahwa orang percaya itu akan bersinar terang. Dunia jahat, dunia gelap tidak akan mampu menahan atau mampu menguasai atau mampu mau mengalahkan akan orang percaya untuk bersinar. Karena yang akan tampak dan yang akan keluar adalah kehidupan Kristus yang sungguh nyata di dalam kehidupan orang yang percaya. Apa saja yang bisa kita lihat di dalam kehidupan orang percaya yang sungguh menyatakan akan terang atau karakter terang Allah di dalam kehidupan? Kita bisa lihat di dalam bahasanya, bahasa kasih, ya. Di dalam kehidupannya, kehidupan yang berpengharapan kepada Allah. Pola hidupnya, lifestyle-nya dia menyatakan akan imannya kepada Kristus. Kalau kita berbicara karakter, itu pasti akan berhubungan dengan sifat, watak, dan tabiat. Sering kita mendengar orang dunia berkata, ya, orang-orang di dalam kegelapan, dalam tanda kutip, mereka itu kalau berkata bisa kita lihat begini, oh, orang dari daerah ini pastilah baik, karena mereka itu daerahnya memang berbicaranya kalem, lembut, ya, lemah lembut, bahkan cara bicaranya murah senyum, ya. Kalau kita tahu ada orang di depannya benar-benar, ya, kita lihat sungguh luar biasa memancarkan akan hal-hal yang indah. Tetapi kenyataannya pada waktu dia berada di komunitasnya itu tampak berbeda. Berbeda lagi dengan omongan orang yang lain. Orang dunia berkata, wah, kalau orang itu dia berasal dari daerah itu, kita bisa lihat dia dari daerah mana. Kalau omongannya keras, omongannya terlalu tegas, omongannya kasar, pasti orang itu dari daerah ini. Itu perkataan orang dunia, saya katakan. Karena
Orang yang ada di dalam Tuhan, walaupun dia berkata keras, walaupun dia berkata dengan wibawanya dia sebagai seorang daerah yang disebut orang yang kuat berkata-kata, tetapi kalau karakter kasih Kristus, kalau bahasa tubuh dia mau mengatakan akan iman dia kepada Tuhan, siapapun orang dunia tidak akan bisa memberikan analisa bahwa orang ini adalah dari daerah ini, dari daerah ini. Mengapa? Karena penampilan luar bisa menipu. Saya dengan beberapa teman, kami beli baju, kami lihat di online, bajunya bagus sekali ya. Bajunya keren banget. Harganya juga luar biasa mahal. Kami percaya karena lihat harganya. Ketika teman dia pesan dan dikirim barangnya, 2 hari yang lalu tiba dan saya diberitahu bahwa bajunya sudah tiba, tapi baru bisa dipakai nanti bulan Januari karena tidak bisa hadir untuk datang Natalan di Jakarta, masih ada PSBB ketat di kotanya, sehingga dia tidak bisa ya untuk datang. Dan dia berkata minta maaf karena baju yang rupanya dibeli online itu tidak seindah yang dia sampaikan. Nah itulah ya, kita tidak bisa melihat dari kacamata kita, tapi mari melihat dari sudut pandang Allah. Sekiranya karakter Kristus ada ya, akan menyatakan terang sesungguhnya ada pada diri orang itu. Karena firman Tuhan berkata ya, terang itu bercahaya. Apakah sahabat doa, sahabat iman? Sebagai orang percaya, sungguh-sungguh menyatakan terang itu yang sungguh bercahaya dalam kehidupan kita. Yang kedua ya, terang yang menggambarkan akan kekudusan Allah ada di dalam diri orang percaya. 1 Timotius 6 ayat 16 berbunyi, dialah satu-satunya yang tidak takut pada maut. Dia bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Ayat ini menggambarkan kesucian dan kekudusan Allah. Kita manusia tidak bisa melihat dia. Bahkan kita manusia berdosa tidak bisa untuk menghampiri Allah yang Maha Kudus. Mengapa? Karena kita manusia yang penuh dengan dosa. Sahabat doa, sahabat iman, sadarkah kita siapa kita? Saya membaca dari satu peristiwa Abraham ketika dia berdoa syafaat kepada Allah. Dia berkata kepada Allah, saya hanya debu dan tanah, debu dan abu, dia katakan. Saya tidak pantas menaikkan doa syafaat. Abraham, tokoh orang percaya, berkata seperti itu. Siapa kita saat ini? Kita sekarang sudah ditebus. Kita sekarang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang kudus. Harusnya kita berbahagia ya. Kita dikatakan sahabat-sahabat Abraham. Kita sungguh harus bersyukur. Kita yang kotor, kita yang najis, kita yang rusak ya, diampuni, dijadikan bersih, dikuduskan dan disucikan dan dipandang layak dan dipakai sebagai bejana mulia oleh Allah. Ini satu kehormatan. Mari jagalah kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah terang kudus Allah itu terpancar di dalam kehidupan kita, bersinar untuk sekitar kita. Yang ketiga, terang yang menggambarkan sukacita. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Semua berbicara tentang terang, terang, terang. Jadi pertanyaan, terang yang mana? Terang yang mendatangkan sukacita. Ada banyak orang malam Natal penuh gereja, datang semua. Yang biasanya tidak ke gereja datang karena dia ingin menikmati malam Natal. Waktu itu bisa terjadi banyak pertobatan. Karena itu biasa suami saya ketika malam Natal, dia akan menantang semua orang yang hadir karena itu saatnya ber-KKR di malam Natal. Itu prinsip dia. Karena terang yang sesungguhnya harus disampaikan, terang yang mendatangkan sukacita. Mazmur 97 ayat 11 berkata, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Kata terang digandeng dengan sukacita. Terang orang percaya, terang orang yang tulus pasti mendatangkan sukacita. Mengapa? Karena terang dari surga ya, dia keluar terpancar di dalam kehidupan
kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat ada orang mengaku mengenal Tuhan, melayani Tuhan, berbicara tentang Tuhan, tapi sisi hidupnya, kehidupan sampingnya masih ada kegelapan, perlu dipertanyakan. Karena pasti orang tersebut masih memberi celah di dalam kehidupan dan hatinya kepada dunia, kepada keakuannya, kepada penghormatan diri. Dan jelas, kalau saya simpulkan, saya minta maaf, orang seperti itu adalah orang yang menyembah iblis. Tandai orang itu dan sampaikan kepada Tuhan supaya dia berbalik dan bertobat, diampuni dan disadarkan. Banyak orang yang bertobat kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 10, ketika gembala-gembala ada di padang, ketika mereka melihat terang datang bersinar, apa terjadi? Pertama, mereka melihat, mereka takut. Mengapa mereka takut? Karena waktu itu gembala ada di dalam sisi hidup yang masih gelap. Tapi ketika dia terus memandang kepada terang yang datang, terang yang bersinar, ya, malaikat dengan suara yang sama persis tepat dengan terang itu datang berkata, jangan takut. Lukas 2 ayat 9 sampai 10. Jangan kamu takut, ya. Karena apa? Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi para gembala. Para gembala langsung berubah. Yang tadinya takut dari sisi gelapnya, ketika dia menyerahkan sungguh-sungguh suaranya kepada suara malaikat, suara yang bersemayam dari surga, meliputi para gembala. Dan ayat 15, suasana takut menjadi suasana semangat. Sahabat, mari teruskan terang surgawi di lingkungan kita, keluarga kita, tetangga kita, tempat pekerjaan, tempat kegiatan kita, bahkan ketika kita ada di gereja. Jangan terbalik, di gereja kita terlihat seperti orang yang sangat terang, tapi ketika kita berada di rumah, kita seperti orang yang ada di dalam kegelapan. Biarlah cahaya kemuliaan Tuhan yang dipancarkan kepada para gembala itu juga akan memancar di dalam hati kita, supaya terang menerangi kita dan menerangi bumi ini lewat hidup kita. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.